Di dunia yang penuh dengan keanekaragaman hayati, burung menonjol sebagai makhluk yang memukau dengan keindahan warna dan bentuknya. Dari hutan hujan tropis hingga pegunungan bersalju, berbagai spesies burung menghiasi langit dan puncak pepohonan, dengan bulu-bulu yang menakjubkan dan kicaunya yang merdu. Dalam seri burung terindah di dunia bagian pertama ini, kita akan menjelajahi beberapa spesies burung yang terkenal karena keanggunan dan keunikannya, mengungkap pesona dan keunikan yang membuatnya begitu istimewa. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini, agar lebih banyak orang yang menyadari betapa berharganya kekayaan fauna di sekitar kita, serta urgensi perlindungan terhadap satwa yang mempesona ini. Burung hudhud Eurasia. Burung hudhud Eurasia, spesies burung yang mudah dikenali dengan bulu berwarna jingga, sayap bergaris hitam putih seperti zebra, dan jambul berbentuk kipas yang dapat ditegakkan. Paruhnya panjang dan melengkung ke bawah, digunakan untuk mencari serangga di tanah. Habitat favoritnya meliputi area semi terbuka seperti padang rumput, lahan pertanian, dan kebun, di mana ia sering terlihat mencari makan di tanah. Burung ini memiliki panjang tubuh sekitar 25 cm, dengan rentang sayap mencapai 48 cm. Warna bulunya yang khas dan jambul yang mencolok, membuatnya sulit untuk disalahartikan dengan spesies lain. Suara panggilannya yang khas, mungkin menjadi asal-usul nama Inggrisnya, Eurasian Hoopoe. Hudhud Eurasia tersebar luas di Eropa, Asia, dan bagian utara Afrika. Di bagian utara wilayahnya, burung ini bersifat migrasi, sementara di daerah lain cenderung menetap. Meskipun populasinya stabil di sebagian besar wilayah, ancaman seperti hilangnya habitat dan perburuan berlebihan di beberapa daerah dapat mempengaruhi jumlahnya. Andean Cock of the Rock. Burung Andean Cock of the Rock, yang dikenal sebagai tunki dalam bahasa Quechua, adalah burung pengicau berukuran besar yang berasal dari hutan di pegunungan Andes, Amerika Selatan. Burung ini menjadi simbol nasional Peru karena keindahan dan keunikannya. Andean Cock of the Rock menunjukkan dimorfisme seksual yang mencolok. Pejantan memiliki jambul besar berbentuk seperti kipas dan bulu berwarna merah terang atau oranye cerah, dengan sayap dan ekor berwarna hitam serta bulu penutup sayap berwarna abu-abu keperakan. Betina, di sisi lain, memiliki warna yang lebih kusam, didominasi oleh warna coklat dan jambul yang lebih kecil. Burung ini memiliki panjang sekitar 32 cm dan berat sekitar 265 gram, dengan pejantan sedikit lebih besar daripada betina. Habitat alaminya adalah hutan di ketinggian antara 500 hingga 2400 meter di atas permukaan laut, tersebar di Venezuela, Kolombia, Ekuador, Peru, dan Bolivia. Biasa ditemukan di ngarai dan dekat aliran sungai di daerah pegunungan. Makanan utamanya berupa buah-buahan, juga mengonsumsi serangga, amfibi kecil, reptil, dan mamalia kecil. Selama musim kawin, pejantan berkumpul di area display yang disebut lek, untuk memamerkan bulu mereka, melompat, dan mengeluarkan berbagai suara untuk menarik perhatian betina. Setelah kawin, betina akan membangun sarang di bawah tebing batu, mengerami telur, dan merawat anak-anaknya sendirian. Atlantic Royal Flycatcher. Atlantic Royal Flycatcher adalah spesies burung pengicau kecil yang menghuni hutan hujan tropis di Amerika Selatan bagian timur, khususnya di wilayah pesisir Brasil dan sebagian kecil Paraguay, serta Argentina. Burung ini dikenal karena mahkota bulunya yang spektakuler, berwarna merah cerah yang biasanya tersembunyi, dan hanya ditampilkan saat menarik perhatian pasangan, mempertahankan wilayah, atau saat terkejut. Penampilan burung ini relatif tidak mencolok di luar momen-momen tersebut, dengan bulu bagian atas berwarna coklat zaitun dan bagian bawah kekuningan. Habitat utamanya hutan hujan primer dan sekunder dataran rendah yang lembab. Mencari makan berupa serangga dan arthropoda kecil lainnya di antara dedaunan dan cabang-cabang pohon. Musim berkembang biak mereka bertepatan dengan musim hujan, ketika ketersediaan makanan biasanya lebih tinggi. Sarangnya berbentuk cangkir yang tergantung di dahan pohon yang tinggi, tersembunyi di antara dedaunan. Burung ini sangat bergantung pada hutan yang utuh dan luas untuk mencari makan, bersama
bersarang, dan berlindung. Hilangnya habitat akibat deforestasi, fragmentasi hutan, dan aktivitas manusia lainnya merupakan ancaman utama bagi populasi burung ini. Konversi hutan menjadi lahan pertanian, perkebunan, dan wilayah perkotaan telah mengurangi secara signifikan luas habitat yang tersedia bagi mereka. Akibatnya, populasi Atlantic Royal Flycatcher mengalami penurunan di banyak wilayah. Cendrawasih Raja. Burung cendrawasih raja adalah salah satu spesies burung pengicau dari keluarga Paradiseidae yang terkenal dengan keindahan bulunya. Burung ini tersebar luas di hutan dataran rendah Papua dan pulau-pulau sekitarnya, termasuk Aru, Salawati, Misol, dan Yapen. Habitat alaminya meliputi hutan hujan dataran rendah, tepi hutan, serta hutan sekunder yang tinggi. Makanan utamanya terdiri dari buah-buahan dan arthropoda, sering ditemukan mencari makan di semua tingkat hutan, kadang bergabung dengan kawanan campuran spesies lainnya. Cendrawasih raja memiliki dimorfisme seksual yang mencolok. Burung jantan dewasa berukuran sekitar 16 cm, dengan bulu berwarna merah terang yang mencolok, dada putih, dan pita hijau metalik di bagian dada atas. Ciri khas lainnya adalah dua helai bulu ekor panjang yang melengkung, dengan ujung berbentuk spiral berwarna hijau zamrud. Sementara itu, burung betina memiliki warna yang lebih kusam, dengan bulu berwarna coklat zaitun dan bagian bawah tubuh bergaris-garis. Perilaku reproduksi burung ini sangat menarik. Cendrawasih raja jantan dikenal dengan tarian kawinnya yang akrobatik untuk menarik perhatian betina. Selama pertunjukan, jantan akan memamerkan bulu-bulunya, mengayunkan ekornya, dan melakukan berbagai gerakan tubuh yang kompleks. Burung payung berjenggot panjang. Burung payung berjenggot panjang atau long-wattled umbrella bird adalah spesies burung yang termasuk dalam keluarga Cotingidae. Burung ini ditemukan di hutan hujan lembab di lereng barat pegunungan Andes, khususnya di barat daya Kolombia dan barat Ekuador. Habitat alaminya berada pada ketinggian antara 80 hingga 1.900 meter di atas permukaan laut. Ciri khas yang menonjol dari burung jantan adalah adanya jambul besar di atas kepala dan jenggot panjang berbulu yang menggantung dari tenggorokan yang dapat mencapai panjang hingga 28 cm. Jenggot ini dapat ditarik saat terbang, dan digunakan dalam ritual kawin untuk menarik perhatian betina. Burung betina memiliki ukuran yang lebih kecil dan jenggot yang lebih pendek atau tidak ada sama sekali. Selama musim kawin, burung jantan berkumpul di area tertentu yang disebut lek untuk memamerkan jenggot mereka dan menarik perhatian betina. Makanan utama burung ini adalah buah-buahan besar, namun mereka juga mengonsumsi invertebrata dan vertebrata kecil. Populasinya diperkirakan antara 10.000 hingga 20.000 ekor dewasa dan mengalami penurunan akibat perusakan habitat dan perburuan. Oleh karena itu, IUCN mengklasifikasikan spesies ini sebagai rentan. Toucan berleher kuning. Toucan berleher kuning merupakan spesies burung besar yang termasuk dalam keluarga Rampastidae. Burung ini memiliki panjang tubuh sekitar 50 cm dan berat hingga 746 gram. Ciri khasnya adalah paruh yang besar dengan panjang mencapai 20 cm, di mana bagian atas paruh berwarna kuning dan bagian bawah berwarna hitam atau coklat kemerahan, tergantung pada subspesiesnya. Bulu tubuhnya didominasi warna hitam, dengan wajah, tenggorokan, dan dada atas berwarna kuning cerah, serta penutup ekor bagian atas berwarna putih dan penutup ekor bagian bawah berwarna merah terang. Habitat alami meliputi hutan hujan tropis dan subtropis di Amerika Tengah dan Selatan, mulai dari Honduras hingga Peru. Mereka biasanya ditemukan di hutan primer yang lembab, tetapi juga dapat hidup di tepi hutan, hutan sekunder yang matang, dan taman yang memiliki banyak pepohonan. Di Ekuador, burung ini ditemukan pada ketinggian antara 1.000 hingga 2.100 meter di atas permukaan laut, sedangkan di Kolombia dapat mencapai 2.500 meter. Toucan berleher kuning adalah pemakan buah utama, tetapi juga mengonsumsi serangga, reptil kecil, serta telur dan anak burung lain. Mereka biasanya mencari makan di puncak hutan, baik secara individu, berpasangan, atau dalam kelompok kecil. Selama musim kawin, yang bervariasi tergantung pada wilayahnya, burung jantan akan melakukan perawatan bulu pada betina dan memberikan makanan sebagai bagian dari ritual pacaran. Sarang burung ini biasanya berada di lubang pohon yang terbentuk
secara alami, di mana betina akan meletakkan 2 hingga 3 butir telur. Kedua induk berperan dalam menjaga dan memberi makan anak-anak mereka. Meskipun memiliki wilayah persebaran yang luas, populasi toukan berleher kuning diperkirakan menurun akibat hilangnya habitat hutan dan perburuan yang terus berlangsung. Oleh karena itu, IUCN mengklasifikasikan spesies ini sebagai hampir terancam. Superb lyrebird. Burung superb lyrebird, atau lebih dikenal sebagai burung cendrawasih lira, adalah salah satu burung pengicau terbesar di dunia yang endemik di Australia. Burung ini terkenal karena kemampuan menirunya yang luar biasa, dan ekornya yang indah menyerupai alat musik lira. Habitat alaminya adalah hutan-hutan di tenggara Australia, termasuk Tasmania. Superb lyrebird memiliki panjang tubuh sekitar 100 cm, dengan bulu berwarna coklat keabu-abuan. Ciri khas utamanya adalah ekor panjang pada pejantan yang terdiri dari 16 bulu, dengan 2 bulu terluar berbentuk seperti lira, dan bulu-bulu tengah yang tipis dan melengkung. Betina memiliki ekor yang lebih pendek dan kurang mencolok. Salah satu keunikan burung ini adalah kemampuannya meniru berbagai suara di sekitarnya, termasuk kicauan burung lain, suara hewan, bahkan bunyi buatan manusia seperti suara kamera atau gergaji mesin. Selama musim kawin, pejantan akan memamerkan ekornya yang indah, sambil menirukan berbagai suara untuk menarik perhatian betina. Paradise Tanager. Burung Paradise Tanager adalah burung pengicau berukuran sedang, yang terkenal karena warna bulunya yang mencolok. Panjang tubuhnya berkisar antara 13,5 hingga 15 cm. Ciri khasnya meliputi kepala berwarna hijau terang, bagian bawah tubuh berwarna biru langit, dan bulu punggung berwarna hitam. Tergantung pada subspesiesnya, bagian belakang tubuhnya bisa berwarna kuning dan merah, atau seluruhnya merah. Paruhnya berwarna hitam dan kakinya berwarna abu-abu. Habitat alami Paradise Tanager adalah hutan hujan tropis dan subtropis yang lembab di wilayah Amazon, termasuk Venezuela, Peru, Kolombia, Ekuador, Bolivia, dan Brasil. Meskipun nama ilmiahnya mengandung kata chilensis, burung ini tidak ditemukan di Chili. Mereka biasanya menghuni atap hutan yang lembab dan sering ditemukan dalam kawanan campuran spesies. Makanan utamanya terdiri dari buah-buahan dan serangga. Sering terlihat bergerak cepat di antara cabang-cabang pohon saat mencari makan. Resplendent Quetzal. Burung Resplendent Quetzal adalah spesies burung yang menonjol dengan bulu berwarna-warni dan ekor panjang yang indah. Burung ini ditemukan di hutan hujan pegunungan di Amerika Tengah, khususnya di Meksiko Selatan hingga Panama. Habitat utamanya adalah hutan tropis yang lembab, di mana ia sering terlihat di puncak hutan yang lebat. Ciri khas jantan dewasa meliputi bulu berwarna hijau metalik dengan dada merah terang dan ekor panjang yang menjuntai. Betina memiliki warna yang lebih redup dengan ekor yang lebih pendek. Makanan utama burung ini adalah buah-buahan, tetapi mereka juga memakan serangga, kadal kecil, dan katak. Burung ini memiliki peran penting dalam mitologi Mesoamerika dan merupakan simbol nasional Guatemala, bahkan namanya digunakan sebagai mata uang negara tersebut. Meskipun populasinya menurun akibat hilangnya habitat, burung ini masih dapat ditemukan di beberapa kawasan lindung. Eastern Rosella Parrot. Eastern Rosella Parrot adalah spesies burung beo berukuran sedang, yang berasal dari tenggara Australia dan Tasmania. Juga telah diperkenalkan ke Selandia Baru pada sekitar awal tahun 1900, dan kini umum ditemukan di sebagian besar Pulau Utara serta di sekitar Dunedin di Pulau Selatan. Eastern Rosella memiliki panjang tubuh hingga 32 cm. Ciri khasnya meliputi kepala, leher, dan dada berwarna merah cerah dengan bercak pipi putih yang kontras. Bagian atas tubuhnya berwarna kuning kehijauan, bagian bawah berwarna kuning, dan punggung bawah hingga ekor berwarna hijau kekuningan hingga biru kehijauan. Bahunya berwarna biru terang. Betina umumnya memiliki warna yang serupa dengan jantan, namun seringkali lebih pucat, sementara burung muda memiliki warna yang lebih redup, dan dapat dibedakan dari warna paruhnya yang kuning atau oranye, yang akan berubah menjadi putih kekuningan saat dewasa. Habitat alami Eastern Rosella meliputi hutan terbuka, tepi hutan, padang rumput berhutan, taman, dan kebun. Sering terlihat berpasangan atau dalam kelompok kecil, mencari makan di tanah atau di pepohonan. Makanan utamanya terdiri dari biji-bijian, buah-buahan, bunga, dan serangga. Selama musim kawin, mereka bersarang di lubang-lubang pohon, di mana betina akan mengerami telur sementara jantan mencari makanan. Gamble Squirrel.
Burung Gamble Squirrel adalah spesies burung puyuh yang berasal dari wilayah barat daya Amerika Serikat, khususnya di Gurun Sonora dan Mojave. Dikenal karena jambul khas di kepalanya yang menyerupai tetesan air mata dan suara panggilannya yang unik. Mereka beradaptasi dengan baik terhadap kondisi lingkungan yang keras, mampu bertahan hidup di daerah kering dengan curah hujan rendah dan suhu ekstrim. Adaptasi ini mencakup kemampuannya untuk mendapatkan air dari makanan dan biji-bijian, serta tahan terhadap cuaca panas. Perilaku burung Gamble Squirrel yang paling menonjol adalah pembentukan kovis. Kelompok-kelompok ini biasanya terdiri dari beberapa keluarga yang bergabung bersama, menciptakan unit sosial yang besar dan kompak. Kovis berfungsi sebagai mekanisme pertahanan diri, memungkinkan burung puyuh untuk saling memperingatkan adanya bahaya, dan meningkatkan peluang mereka untuk melarikan diri dari predator. Selain itu, hidup dalam kelompok juga membantu mereka mempertahankan kehangatan tubuh selama musim dingin. Kovis biasanya membubarkan diri selama musim kawin, ketika pasangan burung puyuh mencari wilayahnya sendiri untuk berkembang biak. Setelah musim kawin selesai, mereka seringkali membentuk kovis kembali. Siklus musiman pembentukan dan pembubaran kovis ini merupakan aspek penting dari kehidupan sosial burung puyuh Gamble dan berkontribusi pada kesuksesan mereka dalam bertahan hidup di lingkungan gurun yang menantang. Kolibri Jambul Antillen. Burung kolibri jambul Antillen merupakan spesies kolibri kecil yang khas dengan jambul mencolok di kepalanya. Burung ini dapat ditemukan di berbagai pulau di Karibia, mendiami habitat seperti hutan lembab dataran rendah subtropis atau tropis, dan hutan kering. Ciri fisik burung ini meliputi ukuran tubuh yang kecil, dengan panjang sekitar 9 cm dan berat sekitar 3-4 gram. Jantan memiliki jambul berwarna hijau metalik hingga biru hijau terang, dengan bagian atas tubuh berwarna perunggu hijau metalik, dan bagian bawah berwarna hitam keabu-abuan. Betina tidak memiliki jambul, dengan bagian atas tubuh berwarna hijau perunggu dan bagian bawah berwarna abu-abu terang. Paruhnya pendek dan lurus, berwarna hitam. Makanan utama kolibri jambul Antillen adalah nektar dari berbagai jenis bunga, serta serangga kecil yang ditangkap di udara atau di permukaan daun. Mereka sering terlihat di hutan, semak belukar, taman, dan perkebunan, baik di daerah dataran rendah maupun perbukitan.